Ramadan Kareem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammad abdillahi wa ala alihi wa hadihi wa mawalah. Amma ba'du. Anandaku soleh-soleha yang ustazah sayangi dan ustazah cintai, serta ayah bunda yang saya hormati. Alhamdulillah, karena kasih sayangnya Allah kepada kita semua masih bisa dipertemukan di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah juga sebentar lagi kita menghitung hari bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita, serta kita akan menyambut Idul Fitri. Nah, soleh-soleha, apa sih Idul Fitri itu? Nah, Idul Fitri itu diartikan sebagai hari suci atau hari di mana umat Islam seperti itu lahir kembali dan bersih dari dosa. Nah, setelah melatih kesabaran dan hawa nafsu selama sebulan penuh, tentu akan ada nilai penting yang bisa kita terapkan setelah berakhirnya di bulan Ramadan. Nah, karena Idul Fitri merupakan hari yang teristimewa sebagai seorang muslim, alangkah lebih baiknya kita menyambutkannya dengan adab dan etika yang baik. Nah, salah satunya yang pertama, menghidupkan suasana malam Idul Fitri. Nah, menjelang hari raya Idul Fitri, sebaiknya tidak tidur di awal, tetapi menyibukkan diri terlebih dahulu dengan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan sholat Idul Fitri di esok harinya. Kemudian yang kedua, mandi di pagi hari. Nah, adab yang kedua itulah sambutlah Idul Fitri dengan mandi pagi sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Nah, di sini ada doanya, yaitu nawaitu guslal Idul Fitri sunnatalillahi ta'ala, yang artinya aku niat untuk merayakan Idul Fitri sebagai sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu membersihkan badan dan memakai wangi-wangian. Nah, setelah mandi kita juga dianjurkan untuk membersihkan anggota badan seperti memotong kuku, membersihkan kuku, dan menggunakan pakaian bersih serta memakai wangi-wangian. Nah, kemudian yang keempat itu menyantap makanan. Nah, menyantap makanan ringan. Nah, sebagai umat Islam dilarang berpuasa waktu Idul Fitri. Nah, maka dari itu seseorang hari memulai Idul Fitri itu dengan menyantap makanan yang ringan sebelum pergi sholat Idul Fitri. Nah, jika ia tidak memakan atau meminum apapun dan berniat untuk berpuasa, maka hukumnya haram. Nah, kemudian yang kelima itu berangkat dan pulang sholat Idul Fitri dengan jalan yang berbeda. Nah, dengan cara seperti ini dimungkinkan untuk bertemu dengan lebih banyak orang sehingga menambah teman dan menyambung silaturahmi dengan teman-teman yang lama atau saudara yang lama yang tidak berjumpa. Nah, yang keenam selalu membaca takbir. Kemudian yang ketujuh itu memperbanyak zikir. Nah, seperti mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kemudian yang kedelapan itu membaca kalimat tasbih subhanal malikul kudus. Kemudian yang kesembilan membaca hamdalah di antara takbir yang diulang-ulang. Nah, kemudian yang ke-10 itu mendengar khutbah sholat Idul Fitri sama seperti sholat Jumat. Nah, dalam sholat Idul Fitri juga terdapat khutbah. Nah, kita itu harus aktif mendengarkan khutbah. Dilakukan tidak hanya dengan tidak berbicara dengan orang lain, tetapi juga mendengarkan dengan seksama. Kemudian yang terakhir nih, bertegur sapa sesama umat muslim. Nah, selama berangkat ataupun pulang dari sholat Idul Fitri, seorang muslim hendaknya saling bertegur sapa dengan orang-orang yang ditemuinya atau yang dijumpainya. Nah, dengan haramah ya. Hal ini pertanda sebagai kegembiraan
umat Islam di hari raya sekaligus untuk menghindari gunjingan, misalnya karena kita itu dianggap sebagai bersikap sombong dan tidak ramah dan lain sebagainya ya. Nah, alhamdulillah penyampaian dari Ustazah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.